lebihnya gitu. Jadi Tadi kurang kalau lebih itu. ini Bu, kalau misalnya korban yang kena Ya, body shaming, terus dia sudah yes. ngedown gitu Bu, ada cara selain yang tadi nggak sih? Maksudnya selain bersyukur, selain semangat kan, Ya, kalau sudah ngedown kan sangat sulit ya untuk ya, comeback gitu ya, untuk betul, itu. betul. Betul, apalagi kalau pola-polanya udah self-harm gitu ya, udah nyakitin diri sendiri, pikiran negatif itu sangat sulit dirubah. Nah, memang kita perlu mencari pertolongan orang lain ya. Jadi ciptakan support system sebenarnya. Jadi kita perlu juga membicarakan hal ini pada orang lain ya. Tapi pastikan orang lain itu adalah orang lain yang memahami. Jangan malah kemudian ikut-ikutan juga membuli gitu Malah ya, gitu. nambah-nambahin. Malah nambah-nambahin gitu ya. Nah, itu yang kita sebenarnya perlu bijak ya, mencari teman bicara gitu ya. Memang riskan banget kalau kita bicara isu kesehatan mental ya, karena banyak orang juga nggak paham bagaimana mengatasinya. Ketika kita cerita sama orang lain misalnya, aku dibilangin gendut loh, padahal kan aku sebenarnya beratku nggak naik, gini-gini aja kok, dari kemarin juga stabil di angka segini. Ya kamu aja kali lebay, kamu aja kali terlalu masukin hati, ya Mbak Desi ya, mungkin gitu ya. Banget kayak gitu. Nah, itu tahu nggak istilah orang begitu itu toxic person gitu ya. Jadi orang-orang begitu itu bukannya malah ngedukung, malah bikin kita jadi nggak tambah ngedown. Nah, kita kadang perlu hati-hati. Memang tidak semua orang itu bisa menerima curhatan tentang isu-isu kesehatan mental gitu ya. Karena bagi mereka tuh udahlah, banyakin ini aja, banyakin ibadah, misalnya gitu juga. Yes, banyakin doa. Sebenarnya kalau orang depresi digituin, itu malah potensi bunuh dirinya lebih besar loh Mas Adi. Karena dia merasa di judgment. Oh, berarti saya tuh selama ini nggak ibadah. Berarti saya ini dibilang kurang sholat kalau saya ya. Atau saya kurang ke gereja gitu. Nah, itu malah jadi tambah ngedownin si depresi tadi ini. Malah gitu tambah ya. pasrah gitu. Yes, akhirnya malah ngerasa, oh iya emang kayaknya aku karena jauh nih dari Tuhan. Ya udah, akhirnya dia bunuh diri. Nah, itu kasus-kasus yang banyak banget masuk ke praktek. Jadi sebenarnya kita juga perlu berhati-hati ketika kita ingin sharing masalah seperti ini yang sensitif. Kita kayaknya lebih aman untuk ke profesional gitu ya Mas Adi ya, bukan promosi sih enggak ya. Jadi memang lebih ke psikolog klinis ya. Jadi psikolog klinis itu akan bantu teman-teman untuk bisa merubah pola pikir, karena perubahan pola pikir itu perlu diidentifikasi dulu. Jadi kita biasanya lakukan teknik CBT, nah cognitive behavior therapy, nanti boleh searching deh di internet gitu ya, apa itu CBT. Jadi CBT itu adalah psikoterapi, jenis terapi yang dilakukan oleh psikolog klinis untuk membantu merubah mindset pola-pola berpikir gitu ya. Jadi kognitif behavior perilaku gitu ya. Jadi dari kognitifnya adalah saya gendut. Akhirnya perilakunya adalah saya diet ekstrim. Apa yang terjadi? Nah, ini kan yang harus kita bicarakan dengan terapi, dengan psikolog biasanya. Jadi itu bisa membantu ya, dan makin cepat dibicarain makin baik. Nggak usah nunggu sampai self harm, nggak usah nunggu sampai berat gitu ya. Kadang-kadang kondisi ini juga tanda awalnya itu adalah sulit tidur, Mas Adi. Jadi kita begitu kepikirannya, saking kepikiran itu kita jadi nggak bisa tidur, atau kita malah overthinking gitu ya. Nggak fokus mungkin kalau nggak fokus, nggak konsentrasi kerja, benar-benar. Nah ini perlu dibantu ya. Jadi datanglah ke psikolog gitu ya, minta bantuan profesional, dan ini jalurnya lebih tepat daripada kita ngobrol ke keluarga. Kadang-kadang keluarga juga toksik kan, ya kamu gitu aja dipikirin gitu ya, kamu gitu aja lebay ya. Toxic positivity namanya. Yes, benar banget Mas Rian. Jadi toxic positivity itu ada di sekitar kita kan. Jadi kita perlu bijak memilah dan memilih. Plus juga di dunia era digital saat ini gitu ya, di mana-mana kita juga terhubungnya kan sekarang dengan platform online gitu ya. Kita juga kebanyakan semua dilakukan dengan media sosial misalnya gitu ya. Nah, kita sering banget dapat serangan juga di media sosial. Nah, jadi teman-teman seperti Mas Rian nih, kalau punya akun YouTube kan dia harus tahan banting ya Mas Rian ya kalau nerima komentar gitu ya. Jadi mungkin bisa off comment. Nah, jadi itu lakukan cara-cara yang biasanya rasional. aku blok gitu sih. Nah, iya. Kalau di blok-blok tetap muncul ya. Jadi kan kadang-kadang di fitur YouTube gitu ya. Iya, kadang-kadang kita punya fitur kan di YouTube atau di Instagram itu untuk off comment kan. Jadi nggak ada komen di situ. Nah, jadi kita bisa lakukan langkah-langkah rasional seperti itu untuk mengurangi resiko-resiko kita terkena body shaming. Ya udah, tapi sebenarnya kan nggak ada juga orang yang berhak mengomentari postingan kita di media sosial sepanjang itu baik gitu ya. Jangan juga kita posting aneh-aneh gitu ya, karena ada UU ITE gitu ya. Jadi sepanjang kita misalnya selfie gitu ya, dan tidak merusak dan tidak melecehkan, tidak mengganggu siapapun, orang lain nggak berhak komentar sebenarnya loh ya.
dan mereka bisa dijerat dengan UU ITE kan sebenarnya ya. Tapi itu tadilah gitu ya, masyarakat kita ini, netizen ini ada aja gitu ya. Sebenarnya para netizen yang suka nyerang komentar fisik itu sebenarnya menutupi inferioritas mereka. Jadi mereka yang suka body shaming ke orang lain itu sebenarnya proyeksi mereka sendiri gitu loh. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi mindsetnya masukin di situ bahwa ketika kita diolokin oleh seseorang bisa jadi dia emang iri sama kita, dia sirik aja sama kita gitu ya. Ya udah, itu mindset itu biasanya membantu. Dan mereka kadang-kadang punya mental health issue juga gitu ya, sehingga mereka mudah sekali berkomentar jahat. Nah, orang-orang yang berkomentar jahat itu sebenarnya gangguan nggak sih? Ya gangguan, gitu kan? Nah, jadi siapa yang sendiri ya Bu ya? Yes, punya isu para pelaku bullying. Yes, para pelaku bullying pun tuh sebenarnya kalau dalam konteks psikologi mereka juga perlu diterapi kan. Kenapa mereka harus begitu sih? Kenapa mereka itu jahat sama orang lain, itu kan juga sebenarnya masalah gitu loh, Mas Adi. Jadi udah, atau kita bisa pakai istilah ya udahlah yang waras ngalah gitu ya. Nah, jadi kita gitu sebenarnya kalau mau sederhana. Tapi itu tadi, kadang-kadang ini memang tidak bisa diatasi sendiri ya. Jadi minta bantuan pada profesional itu akan sangat membantu. Tapi kalau curhat sama teman juga itu membantu ya, asal temannya nggak toksik ya, temannya. Ya? Yes, benar. Teman itu yang penting adalah kalau kita punya masalah kesehatan mental apapun, sebenarnya kita tuh cuma butuh didengar kan ya, Mbak Desi, Mas Rian ya. Kita tuh kadang nggak perlu solusi kok, karena sebenarnya masalah itu juga udah terselesaikan gitu ya. Cuman kita tuh butuh mengeluarkan aspek-aspek emosional kita gitu loh. Kita mau nangis itu dikasih tempat, kita mau cerita itu didengerin gitu ya. Kadang-kadang nggak perlu solusi juga. Kita jadi cuma ada yang ngerti sama kita. Nah, betul. Itulah pentingnya sistem support. Kita cuma butuh bahu untuk bersandar kok, gitu loh maksudnya. Ya, kita butuh ada yang peluk tanpa komentar gitu ya. Cuman cukup tepuk-tepuk kita aja itu juga udah sangat membantu, gitu ya. Oke, baik. Aku boleh tanya nggak, Bu? Boleh, silakan, Mas Rian. Untuk tadi kan kebalikannya, berarti pelaku bully ini juga punya masalah. Ada nggak? Terus aku juga merasa mereka tuh mungkin ya merasa di atas atau superior gitu. Yes. Beneran ada nggak klien yang ngebully tapi mampir ke tempat ibu untuk ditangani gitu? Dan biasanya tips apa yang hal pertama yang ibu kasih tahu ke dia? Oke, pertanyaan Mas Rian bagus banget ya, menarik banget. Kebanyakan memang yang datang ke saya itu korban ya, tapi tidak menutup kemungkinan ada pernah beberapa kali yang memang dia ngaku bahwa saya itu pelaku bullying, Bu. Jadi saya itu kalau nggak nyakitin orang lain itu saya ngerasa ada yang hilang dari diri saya. Sebenarnya akhirnya banyak juga diidentifikasi bahwa pelaku-pelaku bullying ini memiliki sifat-sifat antisosial. Nah, ini yang berbahaya. Jadi mereka tuh kadang-kadang memang jahat aja, ada sistem limbik di belakang otaknya itu yang nggak bekerja. Jadi empatinya juga nggak ada pada orang lain gitu ya. Dan guess what, saya pernah nanganin kasus kejahatan yang memang akhirnya setelah diperiksa dia psikopat. Jadi memang dia ngebunuh ya waktu itu ya. Jadi sebenarnya ya memang kejahatan terbesarnya adalah membunuh dan memperkosa seseorang gitu ya. Jadi ini narapidana. Tapi sebenarnya dia juga punya sifat-sifat suka ngebully dari kecil. Dia ngebully orang lain secara fisik, secara verbal ya. Jadi sebenarnya bullying, body shaming ini adalah satu saja indikator orang-orang yang punya kecenderungan antisosial. Nah, jadi orang-orang antisosial ini bisa jadi memiliki satu ciri, yaitu suka melakukan bullying terhadap orang lain. Nah, kalau sudah seperti itu, Mas Rian, yang kita lakukan ya terapi biasanya. Tapi kalau dibawa oleh pihak ketiga, misalnya polisi gitu ya, atau dibawa oleh pihak-pihak berwajib, biasanya kita hanya lakukan asesmen. Karena mereka itu kan biasanya udah disangkakan pasal ya, pasal pembunuhan, pasal pemerkosaan, pasal-pasal berat lah ya. Jadi mereka biasanya dipenjara. Tapi kalau ke psikolog pun kita juga biasanya lakukan terapi. Nah, jadi gitu Mas Rian. Jadi ya memang mereka punya rasa superior. Mereka tuh ingin menunjukkan bahwa mereka itu superior. Tapi sebenarnya kalau kita gali dalamnya, mereka itu merasa inferior. Mereka merasa nggak berharga. Mereka merasa mereka itu nggak berarti apapun. Sehingga dia harus berbuat jahat pada orang lain untuk mendapat atensi atau perhatian. Nah, perhatian gitu ya. Yes, gitu. Nah, jadi kesannya, kelihatannya dilihat orang kan dia superior. Padahal sebenarnya enggak gitu loh. Ya, sebenarnya enggak. Jadi itulah pelaku-pelaku bullying itu mengapa saya katakan mereka juga perlu
rehabilitasi, perlu juga diterapi gitu ya. Jadi korban, pelaku, saksi gitu ya, saksi bullying ini juga kadang-kadang juga perlu kita intervensi. Tapi kalau kaitan body shaming ini kan biasanya personal ya, biasanya antar 2 orang gitu ya, ada pelaku, ada korban. Apalagi kalau online itu juga sebenarnya kalau online itu banyak juga kan yang jadi saksi ya. Kalau kita kebetulan dia komen di post kita, teman-teman kita baca, sebenarnya mereka saksi juga kan. Nah, kadang-kadang saksi juga bisa merasa takut loh, akan juga terkena dampak. Nah, ini yang kita bicarakan, tapi konteksnya lebih luas ya, gitu. Ya, jadi pertanyaan Mas Rian begitu ya, Mas Rian ya. Saya masih belum dapat yang Gimana? apa yang Ibu akan sampaikan kepada dia. Biasanya tata laksana yang kita lakukan itu pertama adalah juga kita asesmen. Kita asesmen apa sih sebenarnya perilaku khusus atau spesifik yang dia lakukan. Kita nggak tanya kenapa biasanya Mas Rian. Karena mereka sendiri pun sebenarnya nggak mau jujur dulu pasti. Karena namanya pelaku-pelaku ini kan punya defense ya, dia punya mekanisme pertahanan diri. Nggak mungkin dia tiba-tiba ngaku, Bu, saya tuh hobi banget loh ngebully orang. Nggak bakal begitu. Biasanya kan dia dibawa pihak ketiga tadi, saya bilang tak perlu hak berwajib atau keluarga gitu ya. Nah ini yang biasanya akan sulit kalau kita langsung tanya. Jadi kita biasa lakukan tes juga Mas Rian. Nah, kalau kita lakukan tes, baru kita ketahuan nih, oh ternyata nih orang punya potensi menyakiti orang lain, misalnya gitu. Baru biasanya kita lakukan tes itu nanti terungkap needs-nya, kebutuhan dia itu apa. Jadi kadang-kadang ada alasan di balik itu ya, Bu. Ya, cari alasannya ya ternyata ya. Betul. Tapi kalau ditanya secara langsung, dia kan bisa bohong gitu loh. Dia biasa mengelak. Pasti menutup-nutupi ya. Menutupi. Nah, nutupin ini kalau ke psikolog nggak bisa, pasti ketahuan gitu ya. Karena kita punya metode tertentu untuk mendeteksi itu, entah kebohongan secara verbal atau kebohongan yang tidak dia sadari dengan metode gambar misalnya ya. Kita kasih tes nih, tes kebohongan lah ibaratnya gitu ya. Jadi kita tahu, oh apa sih yang dia sembunyikan. Jadi nggak ada yang bisa bohong ya Bu kalau ketemu sama Bu Ayu ya? Kebanyakan gagal bohong ya. Kebanyakan gagal bohong gitu ya. Jadi sebenarnya ya itu yang biasanya kita juga nggak langsung kok Mas Rian. Kita nggak bisa langsung tanya, kenapa kamu melakukan itu? Nggak, karena kita tidak pakai pendekatan polisi ya. Tapi kita lebih pada, oke, saya tahu kamu merasa kesepian ya. Jadi kita tahu nih basic needs-nya apa. Oke, kamu kayaknya beberapa tahun terakhir ini merasa kesepian ya. Gitu ya, atau kita kalau bicara pada remaja ada kebutuhan dasar ya, kekurangan perhatian dari orang tua. Kadang-kadang itu kan karakteristik pelaku bullying itu kan hilangnya empati itu karena tidak ada pola-pola yang memang mengajarkan dia untuk berempati, kan gitu ya. Nah, biasanya mereka tumbuh dalam lingkungan keluarga yang juga toksik gitu ya, penuh dengan kekerasan, sehingga mudah sekali berkomentar jahat. Mereka-mereka yang suka berkomentar jahat itu coba cek dan recheck, pasti tumbuh di keluarga yang juga senang mengkritik. Gitu loh. Biasanya dari lingkungan begitu. Keluarga ya. Dari lingkungan keluarga. Nah, itu bakal kita semua orang itu saat ini di usia begini, Mas Adi, Mas Rian, Mbak Desi, Mbak Peti, saat ini usia segini, coba cek dan recheck. Pola-pola asuh orang tua itu menjadikan kita saat ini toh. Ya. Betul, aku jadi sadar. Bener banget tuh. Buah tak jatuh, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Pohon apel. Iya, ya. Jadi kalaupun kita lakukan tes ya, biasanya pada pelaku-pelaku kejahatan ini sedikit out of context ya. Biasanya mereka juga tumbuh dengan keluarga-keluarga yang memang juga keras gitu ya, penuh dengan kekerasan, penuh dengan kritik, penuh dengan agresivitas verbal. Jadi mereka mudah banget untuk mengkritik orang lain gitu ya, karena mereka juga terbiasa dikritik gitu loh ya. Jadi ya ini tadi, mereka sebenarnya berarti inferior kan, mereka tidak lebih baik dari kita gitu sebenarnya. Cuman mereka menggunakan metode mekanisme pertahanan diri itu menyerang kita supaya kelihatan lebih superior. Nah ya kita jangan mau kalah kalau udah tahu clue-nya kan. Nah kita udah tahu clue-nya kan bahwa mereka-mereka yang suka ngebully kita, ngebody shaming kita ini sebenarnya tidak jauh lebih baik dari kita kok. Bahkan seringkali ditemukan mereka jauh lebih inferior daripada kita gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalau kita udah punya mindset begitu, kita juga lebih tough gitu. Kita lebih bisa chin up ketika ngadepin mereka. Gitu. Makin pada diri sendiri juga ya Bu ya. Yes, betul. Sehingga muncul sehingga ujung-ujungnya sebenarnya apa sih hidup kita ini ya? Artinya kita sebenarnya lebih kepada ingin menumbuhkan self love ya, atau cinta pada diri kita sendiri dengan kondisi apapun kita. Gitu ya, mau begini, mau A B C D, mau bentuk kulitnya begini, warna rambutnya begini, bentuk rambut begini, udah itulah kita ya. Jadi nanti lama-kelamaan akan muncul rasa cinta pada diri sendiri ya.
Kalau udah cinta sama diri sendiri, nggak ada tuh yang diet ekstrim ya, atau makan micin berlebihan ya sayang ya Mbak Desi ya. Itu kalau kelebihan jadinya narsis, Bu. ya jangan juga gitu ya. Jangan salah mengartikan bahwa self love itu narsis. Itu suatu hal yang berbeda. Karena kalau narsis itu sebenarnya gangguan kepribadian, Mas Rian. Jadi nanti kita bisa kapan-kapan mungkin podcast lagi gitu ya. Jadi boleh. Tema yang lain ya. Jadi narsistik itu sebenarnya masuk dalam gangguan kepribadian gitu ya. Gangguan juga. Kelihatannya dia memang mementingkan diri sendiri. Nah, beda kan kalau self love. Kalau kita cinta sama diri kita sendiri itu sebenarnya nanti outputnya adalah dengan kita lebih baik mencintai diri kita, kita juga akan lebih baik mencintai orang lain. Jadi prinsipnya gini. Pohon itu semakin sering disiram gitu ya, makin sering dirawat, dia akan menghasilkan buah yang berkualitas kan? Nah, buah yang berkualitas itu dimakan sama orang lain kan? Nah, itu maksudnya. Jadi kita ibarat pohon, siramin dulu diri kita dengan hal-hal yang baik tadi, buahnya jadi manis, akhirnya buah itu dimakan orang lain, jadi juga terasa manis kan, gitu loh. Tapi kalau kita nggak rawat diri kita kayak pohon tadi, nggak dikasih air, daunnya kering, rantingnya patah, apa bisa ngasilin buah yang dimakan orang lain? Nggak bisa kan? Nah, jadi itu sebenarnya makna self love itu adalah kalau kita juga sudah cinta diri kita akan memperlakukan diri kita dengan lebih baik. Kalau kita udah lebih baik, maka kita akan menularkan kebaikan itu pada orang lain. Kan gitu. Ya, beda sama narsistik. Kalau narsistik, wah itu bahaya. Jangan, ya. Nanti bahas kapan-kapan ya. Oke, gitulah kurang lebih ya. Dengan kita merawat diri sendiri, ya cinta diri, itu malah kita bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Iya. Ya betul dong, betul sekali. Karena merawat diri sendiri itu sebenarnya juga akan memunculkan hormon-hormon bahagia. Ada hormon endorfin, ada oksitosin, ada serotonin gitu. Itu adalah hormon-hormon bahagia. Nanti kita bahas di podcast lain tuh 4 hormon bahagia ya. Oke, jadi promosi ya. Jadi 4 hormon itu sebenarnya kalau kita self love-nya jalan, ya kita akan senantiasa moodnya positif kan. Ya kalau mood kita positif, kita kan jadi lebih mudah ketemu orang, menjalin relasi dengan orang lain seneng gitu ya deket kita. Jadi vibe-nya kita tuh positif terus gitu loh. Bawaannya happy terus kalau deket kita gitu loh. Jadi sebenarnya ya kebahagiaan kita itu diharapkan menulari ke yang lain, berimpact positif pada orang lain. Ya kalau saya nih emak-emak gitu ya, anak 3 gitu ya. Kalau saya lagi happy gini, anak-anak kan juga lagi happy. Jadi happy gitu ya, main sama emaknya stabil kondisinya gitu kan. Nah, membawa efek positif juga bagi yang lain ya. Betul. Begitupun Mas Adi, Mas Rian, Mbak Desi ya. Jadi love yourself-nya dikencengin ya. Sudah lama mungkin nggak makan makanan kesukaan, mungkin habis ini bisa makan siangnya makan kesukaan ya. Kadang-kadang hal-hal sederhana kok Mas Adi ya. Oke. Thank you Bu Ayu. Oke. Nah, kalau dari Rian sama Desi nih, kita tanya Desi lagi ya. Dari yang disampaikan Bu Ayu nih, Desi dapat apa sih maksudnya? Kalau sekarang nih sebelum dapat tips-tips, ngerasanya gimana gitu? Menghadapinya gimana? Terus apakah sesuai dengan yang disampaikan Bu Ayu? Kalau dari yang disampaikan Bu Ayu sih, ya benar kita tuh harus self love. Tapi kadang-kadang tuh sebelum sampai di titik yang kita bisa stabil untuk self love, kita kadang-kadang bisa kayak gimana ya? Kita menerima kritikan orang lain. Oh ya, kayaknya gendutan. Tapi kadang-kadang tuh di balik semuanya itu tuh kita jadi kayak kembali lagi gitu ya. Untuk kayak kayaknya ada yang kurang, jadi kayak murung rendah diri lagi. Nah itu tuh gimana sih Bu cara untuk menghadapinya? Kali ya, konsistensinya ya. Secara konsisten untuk self love-nya itu. Ya, kalau dari yang Ibu Ayu sampaikan sih, ya benar kita. Kalau aku sih masih dalam tahap belajar supaya tetap konsisten self love-nya sendiri. Kalau Rian gimana? Kalau Rian? Aku dari podcast hari ini sebenarnya lebih belajar yang tadi soal bully terakhir itu ya. Jadi pembuli itu malah membutuhkan sesuatu, bukannya mereka merasa superior. Itu aku baru tahu hari ini. Ya, mudah-mudahan itu sebenarnya juga sedikit meningkatkan motivasi kita gitu ya. Kita tahu kondisi mereka tuh sebenarnya nggak jauh lebih baik dari kita gitu ya. Tapi mereka hanya berupaya menimbulkan ilusi bahwa mereka tuh sebenarnya superior gitu loh. Ya, jadi kita udah tahu itu ya kita jadi akan ambil hati ya. Yes, iya gitu ya.
Terus kalau tadi Mbak Desi juga benar kok sayang. Jadi memang itu bertahap ya. Kalau kita sudah stabil dan konsisten, ya itu kan sebenarnya harapan kita nanti ya. Tapi kita sekarang sedang belajar pun itu sudah menunjukkan bahwa kita punya self love. Ya kan? Self love itu sebenarnya mengandung makna bahwa kita itu tiap hari terus belajar memperbaiki diri, kan gitu ya. Jadi nggak bisa berhenti. Self love itu nggak bisa stuck dia. Dia harus terus-menerus bertumbuh gitu. Jadi apa yang Mbak Desi lakukan sekarang ini adalah upaya-upaya self love itu, berbagi. Mbak Desi sering nggak sih dimintain testi begini? Cerita tentang body shaming-nya. Ini pertama kali sih. Baru pertama. Iya. Dan guess what? Terima kasih karena Mbak Desi sudah sangat berani. Ya, Mas Rian juga udah sangat berani. Dan itu membuka satu jalan gitu ya. Artinya gini, semakin sering masalah kita bicarain, itu berasa lebih ringan kok, gitu ya. Nah, jadi misalnya nih kita kalau ke psikolog juga pasti juga akan banyak ditanya bagaimana perasaan kita menghadapi ini, apa yang sekarang kita rasakan, apa yang ingin kita lakukan. Itu adalah upaya-upaya kita untuk mengurangi emosi negatif akibat perilaku body shaming ini. Jadi kalau dipendem terus, nggak ada podcast hari ini, kapan Mbak Desi mau cerita? Padahal mulai cerita itu adalah buka pintu nih, ibarat buka pintu sebenarnya. Jadi kalau disimpan terus ya emosinya bakal negatif terus menerus aja overeating atau malah terus makan micin misalnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan setelah hari ini udah tahu bahwa saya udah mulai membuka pintu untuk saya lebih self love ke diri saya. Ups and down itu pasti ya, jatuh bangun itu pasti, namanya manusia ya. Ada faktor X ya, kadang-kadang yang kita juga nggak bisa prediksi kan, mood nggak stabil, PMS tadi juga diomongin tuh ya. Kalau PMS iyalah, kalau jelang-jelang PMS juga rasanya mau ngamuk, nggak apa-apa ya. Tapi kita yang penting itu adalah gini, kita punya identifikasi sayang Mbak Desi, Mas Rian. Jadi kita tuh kalau kita mau konsisten, kita buat pencapaian tiap hari gitu ya. Jadi sebenarnya Mbak Desi apa sih targetnya? Misalnya ternyata emang ngerasa mungkin saya beratnya agak lebih gitu ya, agak naik misalnya 2 kilo. Ya udah lakukan upaya konsisten tiap hari untuk mencapai berat badan ideal yang kita inginkan. Gitu ya. Sesekali mau makan enak, mau cheating day tiap Sabtu ya nggak apa-apa, nggak usah terlalu strict gitu loh ya. Yang penting memang itu kita ngelakuinnya happy, ngelakuinnya enjoy, do what you love aja. Ya, kalaupun ngerasa nggak apa-apa lah naik 2 kilo ini nggak apa-apa juga, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Nggak ada juga orang yang harus mewajibkan Mbak Desi turun 2 kilo, emang ada? Nggak ada kan? Itu kan sebenarnya standarnya Mbak Desi sendiri gitu ya. Nah, jadi udah kita tuh kadang-kadang kalau dengar kata orang yang memang melelahkan ya. Gitu ya, kamu kurang ini, kamu harus begini, kamu harus begini. Malah ya Bu ya. Iya. Yes, ada betul. Aja ya. Betul. Udah jadi begini akhirnya, di komen ini, udah begini di komen itu ya. Jadi akhirnya apa kita? Hidup untuk jadi people pleaser-nya orang lain. Nah, people pleaser lagi nih konteksnya ya, nanti podcast yang lain ya. Lanjut lagi. Jadi sudah terkumpul ya, ada 3 podcast setelah ini ya. Ada narsis. Ya. Jadi sebenarnya memang bahasan ini memang relate banget kok dengan kehidupan hari-hari ya Mbak Desi ya. Jadi ya udah, kita tuh sekarang apa sih yang kita mau? Buat deh habis ini buat catatan saya itu sekarang maunya gimana gitu ya. Apa yang mau saya capai dalam hidup ini? Apakah hidup ini melulu pencapaian soal fisik? Kan tidak. Ya, resolusinya banyak toh. Kalau mikirin fisik terus ya kita stuck di situ terus kan. Ya, tapi kita juga punya target di pekerjaan ya, kita punya target mungkin di keluarga. Nah, itu jangan lupa bahwa kita tuh di sini multiperan. Mbak Desi sebagai anak, Mbak Desi mungkin sebagai pasangan seseorang, mungkin ya Mbak Desi mungkin sebagai mahasiswa, mungkin kalau lagi kuliah. Nah, kita punya multiperan. Mas Rian juga di satu sisi sebagai personal trainer, di satu sisi mungkin juga sedang berkegiatan yang lain gitu kan. Ya, kita perlu menyeimbangkan peran-peran itu. Kalau kita habiskan dengan, aduh gimana caranya saya kurus ya, gimana caranya ini, wasting time banget ya. Jadi janganlah ya sedikit kita perlu seimbangin aspek-aspek itu. Buat catatan, buat pencapaian setiap hari. Gitu ya, itu akan membantu kita untuk konsisten. Kalau sulit, teknisnya bingung, ya boleh main-main ke prakteknya Bu Ayunda. Nanti ya kita ngobrol-ngobrol lebih panjang ya. Karena teknis banget sih Mas Adi ya. Teknis kalau ya pasti banyak yang harus di ini kayak. Betul, kurang lebih begitu sih. Ya, thank you Bu Ayu. Oke, sama-sama. Ini udah mau udahan. Rian masih mau tanya? Silakan. Aku mau ngomong. Boleh. Jadi aku juga mau makasih sama Ibu ya. Jadi saya tadinya merasa jadi lidi. Sekarang saya sudah jadi sapu lidi, Bu. Yes, ya jadi saya jadi pohon. Ya, pohonnya tapi jangan lupa disiram ya, Mas Rian ya. Sip. Terima kasih. Oke. Mungkin cukup kali ya, Bu, untuk podcast Boleh. kita hari ini ya tentang body shaming. Banyak banget tips tadi dari Bu Ayu ya.
untuk kita menghadapi body shaming. Tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Fokus ke diri sendiri juga ya Bu ya. Yes, betul. Jangan terlalu dengarkan kata orang. Khususnya body shaming ya. Yes, kadang-kadang juga saya bisa ngomong ke klien saya, coba pakai kacamata kuda ya. Lihat aja apa yang ada di depan, gak usah lihat kanan kiri. Pakai aja kacamata kuda, dan itu berhasil kok sesekali waktu ya. Karena jadi banyak hal yang lain juga ya, yang penting selain kita mikirin apa yang dikatain orang. Betul. Jadi berhentilah menjadi people pleaser ya. Berhenti menjadi people pleaser. Ya, do what you love what you do ya, love yourself-nya dikencengin, banyak-banyak ya berpikir bahwa hidup ini tidak hanya untuk kata orang ya, tapi lebih kepada diri kita sendiri gitu ya. Karena kebahagiaan diri kita menulari orang lain gitu ya. Itu closing statement lah ya. Kalau kayak di webinar juga gitu ya. Oke. Ya, thank you Bu Ayu. Ya, atas saran-sarannya ya dan informasinya. Ya. Terima kasih. Thank you juga Rian dan Desi ya udah cerita tadi tentang Oke. Ya, thank you. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya. Demikian teman-teman Klik podcast kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan sampai kita menjadi pelaku dari body shaming itu ya, karena sangat berbahaya juga. Kita pikirkan juga teman kita mungkin yang menjadi korban body shaming, dan kita harus bisa support juga ya, jangan sampai jadi toxic people yang tadi Bu Ayu sampaikan juga, kita dicurhatin malah kita yang toxic ya, gitu. Jangan sampai, justru kita harus mensupport, atau mungkin kita yang jadi korban body shaming juga harus fokus pada diri kita, terus tetap positif, dan banyak hal yang lain selain dari kita mikirin dari kata orang aja ya, harus tetap positif dan fokus pada apa yang kita lakukan sekarang. Oke, mungkin itu aja teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat siang, terima kasih. Selamat siang. Thank you, Bu Ayu. Saya Liz ya.